Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Amanat yang dimaksud di sini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah tawarkan langit, bumi, dan gunung, makhluk Allah yang besar-besar itu, untuk apakah mereka sanggup melaksanakan ibadah kepada Allah, diciptakan oleh Allah nantinya, kemudian untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ternyata fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tiga makhluk yang besar itu menolak untuk menerima amanat atau perintah ibadah dari Allah karena mereka takut. Namun ternyata wa hamalahal insan, manusia yang kecil, tidak ada kekuatan dibanding tiga makhluk yang besar itu, malah menyanggupi untuk menerima amanat tersebut, menyatakan sanggup untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tanpa berpikir bahwa kalau tidak bisa melaksanakan sesudah menyanggupi, nanti ada ancamannya. Tidak seperti langit, bumi, dan gunung. Langit, bumi, dan gunung berpikir ketika menyanggupi tapi tidak melaksanakan, nanti ada ancaman neraka dari Allah. Beda dengan manusia, langsung tunjuk tangan saja, saya ya Allah sanggup melaksanakan amanat tersebut. Oleh sebab itu Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia banyak menganiaya dan bodoh, hanya berpikir enaknya saja, tidak berpikir bagaimana nanti resiko ke depannya sangat besar. Namun dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa misi kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Makanya juga Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Karena memang sebelumnya manusia telah menyanggupi, ketika di dalam alam arwah manusia menyanggupi untuk melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu Allah siapkan tempatnya, Allah siapkan tempat bagi manusia untuk melaksanakan janjinya. Tempat bagi manusia untuk melaksanakan janji itu adalah bumi ini atau dunia ini. Jadi memang misi manusia hidup di dunia hanya satu, yaitu untuk ibadah. Kita bisa lihat dari cerita awalnya Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, diajak oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail ke atas langit untuk menghadap Allah, menerima perintah sholat. Berapa yang Allah perintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam? Ya, 50 waktu. Kalau kita hitung ya, saudaraku sekalian, sholat 50 waktu dalam waktu 24 jam. Itu kira-kira kurang lebih setiap setengah jam ya. Setiap setengah jam kita melaksanakan sholat. Jadi praktis tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain
kita hanya standby, selalu standby untuk menunggu azan, kemudian melaksanakan sholat. Tapi akhirnya sholat tersebut, perintahnya sholat maksud saya, diturunkan sampai akhirnya jadi 5, dengan pahalanya tetap 50. Sebenarnya aslinya sholat yang harus dikerjakan oleh manusia ya 5 itu. Kenapa nggak dari awal Allah langsung saja perintah 5, nggak perintah 50? Kenapa perintahnya pertama kalinya kok 50? Yang kemudian akhirnya kita ketahui bersama, hikmahnya adalah ingin menyadarkan manusia sebenarnya, ingin menyadarkan kita sebenarnya bahwa hidup itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Juga cerita di awal Islam tentang perintah mengerjakan puasa Ramadan. Di awal mengerjakan puasa Ramadan itu durasinya adalah ya 24 jam. Kalau sekarang kita ini 24 jam, dikurangin 1 jam lah, jadi 23 jam. Karena makan dan minumnya itu dari maghrib sampai isya. Bayangkan, puasa 23 jam, waktu makan minum termasuk mungkin bercinta, menjimak atau bersetubuh bagi yang sudah bersuami istri ya, bagi orang yang sudah berkeluarga, itu hanya durasi 1 jam saja. Selebihnya ya puasa, menahan lapar, haus dan segala macam hawa nafsu yang jelek. Itu kan sangat berat sekali. Dan pada kenyataannya memang para sahabat sendiri merasa berat. Para sahabat yang memiliki iman yang bagus-bagus ya, seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu saja beliau tidak kuat di dalam menahan syahwat terhadap istrinya. Malam harinya dihalalkan oleh Allah. Uhilat lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum. Di malam harinya itu boleh makan dan minum dan boleh bersetubuh dengan istri. Yang perlu kita lihat adalah hikmahnya. Allah perintahkan orang Islam saat itu puasa 23 jam. Padahal Allah tahu manusia tidak akan mampu. Sahabat zaman dulu saja tidak ada mampu, apalagi yang sekarang. Kenapa nggak langsung Allah perintah saja bahwa puasa itu hanya di siang hari, tidak malam hari? Hikmahnya adalah untuk menyadarkan manusia, kita ini semuanya, bahwa hidup adalah untuk ibadah. Nah, permasalahannya, wahai saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita berubah dari fokus untuk ibadah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia dihias-hiasi oleh Allah, maksudnya diqadarkan oleh Allah senang kepada hal-hal yang menyenangkan, terdiri dari wanita atau perempuan, anak-anak ya, senang dengan keluarga maksudnya, dan harta yang bertumpuk-tumpuk, harta yang banyak, terdiri dari emas, perak, kuda yang dihias-hiasi kalau zaman dulu. Sekarang yang kendaraan yang bagus-bagus ya, kendaraan yang mahal, kemudian ternak dan tanaman. Tapi Allah menjelaskan bahwa itu semua adalah hanya perhiasan kehidupan dunia. Semuanya tidak kekal. Tapi yang kekal itu adalah pahala di sisi Allah. Wa indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah sebaik-baiknya tempat kembali. Maksudnya manusia supaya sadar dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah tampakkan di muka bumi ini, manusia jangan silau. Ingat bahwa kehidupan yang sebenarnya nanti akan dialami oleh manusia adalah kehidupan akhirat. Makanya Allah kunci ayat tersebut dengan wa indahu
husnul ma'ab. Di sisi Allah sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi harus fokus kepada desa akhirat. Jangan sampai terjadi di dalam surat Al-Fajr itu ada orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan Allah berikan untuk ibadah di dunia, akhirnya dia menyesal. Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Waduh, saya sangat menyesal. Kenapa dulu waktu di dunia saya hidup tidak mengerjakan amalan-amalan untuk kehidupan saya yang sekarang ini. Jadi dia baru menyadari bahwa hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dia baru menyadari bahwa dia dihidupkan di dunia itu hanya untuk ibadah, mencari bekal yang banyak, mengerjakan bekal yang banyak, untuk supaya kehidupan akhiratnya itu bahagia. Allah juga ingatkan dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-Kahfi ayat 46. Jadi Allah berfirman bahwa harta dan anak itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Keluarga dan harta itu tidak kekal. Membuat bahagia hanya sementara saja, tidak kekal. Namun ketetapan yang baik, maksudnya melaksanakan ibadah, bisa dengan menggunakan harta dan anak. Harta dia sedekahkan, dia gunakan untuk ibadah, anak dididik menjadi anak-anak yang sholih. Nah, itu lebih baik di sisi Allah dan sangat bisa diharapkan kemanfaatannya nanti di akhirat. Tapi kalau harta dan anak hanya dijadikan sebagai kesenangan belaka sampai akhirnya mengalahkan ibadah, ini nanti akan jadi bumerang, menjadi senjata untuk dia. Akhirnya dia tidak menjumpai kehidupan bahagia di kehidupan yang abadi nanti, yaitu di akhirat. Makanya sahabat Ali, Khalifatul Rasyidin yang ketiga, beliau pernah berkhutbah yang isinya adalah ayuhan nas inna dunya qad adbarat wa azinat biwada. Wahai manusia, dunia telah meninggalkan kita dan minta izin pamitan. Itu kata sahabat Ali. Jadi setiap hari sebenarnya dunia itu say goodbye kepada kita, wahai saudara. Contoh, saya bangun pagi, dunia melambai-lambai kepada saya. Wahai Mulyadi, saya pergi ya, saya makin menjauhi kamu. Jangan kejar saya, wahai Mulyadi, saya makin menjauhi kamu. Dadah. Itu kata dunia. Sedangkan akhirat, ya, wa innal akhirata qad azalat wa asyrafat bitila. Sedangkan akhirat itu makin datang, menghadap dan menghadang kita. Jadi dunia semakin say goodbye kepada kita, sedangkan akhirat berkata, ayo sebentar lagi kamu sampai, ayo saya sambut, sebentar lagi kamu sampai. Tapi yang terjadi kebanyakan manusia malah mengejar sesuatu yang akan dia tinggalkan dan tidak memperdulikan sesuatu yang akan dia hampiri. Coba kita berpikir, kita kasih gambaran. Anda, saudaraku sekalian, beserta keluarga akan melakukan suatu perjalanan. Pulang kampung lah ya. Akan meninggalkan rumah kurang lebih 1 minggu. Ya, kurang lebih 1 minggu untuk pulang kampung, di sana stay selama 1 minggu. Sebelum berangkat sudah persiapan, bawa bekal, makanan dan lain sebagainya untuk dimasukkan ke mobil, ke dalam kendaraan Anda. Karena untuk bekal di jalan. Apa yang terjadi jika ada sebuah keluarga yang akan melakukan perjalanan, yang akan meninggalkan rumahnya selama 1 minggu, dia sudah masak, perbekalan sudah jadi, kemudian ditaruh di rumah, kemudian mereka pergi meninggalkan perbekalan itu. Apa yang kita sebut kepada mereka? Pasti kita akan mengatakan mereka orang aneh. Kenapa bekalnya ditinggalkan di rumah? Kenapa tidak dibawa untuk melakukan perjalanan? Ya sama, orang yang di dunianya hanya memikirkan kehidupan dunia,
hanya mengejar dunia saja, padahal dunia akan dia tinggalkan dan akhirat nanti akan dia lalui dan seterusnya. Maksud saya, akhirat nanti akan dia tinggali, dia akan tinggal stay di akhirat selama-lamanya, di kehidupan yang abadi. Kok tidak dia pikirkan, malah selalu meluluhnya yang dipikirkan adalah dunia. Kita pun akan menyebut orang itu adalah orang yang aneh, sama seperti gambaran yang tadi. Oleh sebab itu, wahai saudara sekalian, kita harus selalu sadar bahwa hidup ini hanya sementara dan mati datangnya sewaktu-waktu. Makanya sahabat Umar bin Khattab juga selalu menasihati dirinya dengan membuat sebuah cincin yang bertuliskan kafabil mauti wa izo, cukup mati sebagai nasihat. Karena supaya tersadar bahwa hidup di dunia ini hanya untuk ibadah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dan diijabah doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sehingga hati kita dibuka oleh Allah sehingga benar di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.